pasti kamu gak menarik, atau kamu perawan tua, atau terlalu mikir ini itu. Bentuk kejahatan seksual itu sendiri, karena sejatinya siapa Terus juga nih Kak, dari perempuan yang berkarir tadi, kan juga ada nih perempuan yang udah di usia matang, seperti usia 30 misalnya, itu belum menikah. Terus kayak dikata-katain, pasti kamu gak menarik, atau kamu perawan tua, atau terlalu mikir ini itu. Itu terkadang suka bingung gak sih Kak? Kadang mikir, emang salah ya umur 30 itu belum menikah? Bisa jadi dia itu belum dapat pasangan yang pas aja. Nah itu dari kakak sendiri itu gimana ya Kak? ini pertanyaan yang legend banget sebenarnya ya. Dimana biasanya ditanyain pas kumpul-kumpul lebaran, misalnya pas kumpul-kumpul keluarga deh gitu. Tiba-tiba nanti ada keluarga yang datang terus nanya, "Kapan nikah?" gitu ya. Tapi di sini teman-teman, perihal pernikahan itu kan merupakan urusan personal ya, personal dari masing-masing individu, tentang bagaimana cara pandang seorang terkait pernikahan itu sendiri. Ada orang yang menilai bahwa ya usia pernikahan yang baik ya ketika masih muda gitu. Ada juga orang yang menilai ya kalau yang baik ya udah usia matang dong, dengan persiapan yang matang tentunya. Tapi ada juga orang yang menilai bahwa pernikahan itu ada baiknya juga dilaksanakan ketika usia yang sudah senja. Ya nggak ada yang tahu gitu, karena emang cara pandang setiap orang itu kan berbeda-beda. Begitu juga dengan persiapan dari diri individu setiap orang itu akan berbeda gitu kan. Nah, di sini perihal pernikahan itu kan juga mengacu kepada gimana cara kita untuk bertemu dengan jodoh kita gitu. Sementara jodoh, rezeki, maut itu kan bagian dari takdir yang udah diatur dan udah ada nih ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan pasti akan datang waktunya, namun kita juga nggak tahu gitu kapan waktu yang tepat itu akan datang, seperti itu. Dan di sini konteks pernikahan itu kan bukan merupakan suatu perlombaan ya yang harus cepet-cepetan gitu. Melainkan di sini perlu adanya berbagai pertimbangan dari diri individu gitu. Karena memang pernikahan itu kan merupakan jenjang yang serius. Akan ada tanggung jawab dan serta peran yang baru bagi diri kita gitu. Sehingga untuk menghadapinya kita juga perlu nih persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik maupun aspek-aspek lain yang akan mendukung jalannya pernikahan itu sendiri. Nah, di sini setiap orang juga pastinya memiliki target akan hal itu. Tapi kita juga gak ada yang tahu gitu kan, apa aja bentuk pencapaian yang ingin dicapai oleh seorang sebelum menikah, seperti itu. Jadi di sini intinya hanya diri kita sendirilah yang tahu, dan hanya kita sendirilah yang paham kapan saat yang tepat, kapan saat yang terbaik bagi diri kita untuk membuat membuat hal atau keputusan terbaru bagi diri kita, termasuk dalam hal pernikahan itu sendiri gitu. Nah, benar banget nih kata Kak Dela, hanya kita sendiri yang tahu dan paham yang terbaik untuk diri kita saat mengambil keputusan. Oke Kak, mungkin aku mau nanya juga tentang standar kecantikan perempuan yang gak ada habis-habisnya sampai sekarang. Banyak orang yang bilang jadi cewek cantik itu harus langsing, harus putih, harus tinggi, harus mulus. Lalu kita ini perempuan juga sering dinilai dari aspek penampilan, bukan keahlian. Padahal kan gak harus begitu. Nah itu menurut kakak pribadi, perempuan yang cantik itu bagaimana ya Kak? Kalau menurut aku cantik itu relatif ya, karena setiap orang pasti memiliki cara pandangnya tersendiri terkait dengan definisi cantik bagi dirinya gitu. Dan di sini ngomongin tentang cantik itu nggak akan ada habisnya, karena memang masing-masing wilayah pasti memiliki budayanya masing-masing, memiliki karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi memang misalnya di Eropa nih, di Amerika dan di Asia pasti akan berbeda dong standar cantiknya, seperti itu. Jadi emang nggak ada nih standar baku yang netapin bahwa cantik itu harus langsing, cantik itu harus putih, cantik itu harus bla bla bla. Itu nggak ada ya teman-teman. Karena setiap diri kita itu memiliki karakteristik masing-masing. Kita itu unik dan kita itu memiliki karakter yang khas dari dalam diri kita. Dan hal itulah yang sepatutnya kita syukuri dan kita jaga. Salah satu upaya menjaganya gimana? Ya dengan menggunakan misalnya produk-produk body care misalnya. Gak ada yang salah dengan menggunakan produk-produk seperti itu, karena itu merupakan bagian dari rasa syukur kita ya kan. Merawat diri kita dengan menggunakan produk-produk yang kita percaya gitu. Jadi nggak ada yang salah ketika seorang menggunakan body care tertentu gitu. Namun di sini yang salah adalah
ketika kita mulai gila dengan produk tersebut gitu, ketika kita mulai mengejar target-target tertentu untuk mengikuti standar kecantikan yang kita sendiri sebenarnya kurang paham nih akan hal tersebut gitu. Ironisnya ada beberapa orang yang rela kayak ngorbanin kondisi sehatnya gitu dengan mengikuti beberapa tren kecantikan yang kemudian mengesampingkan nih kondisi kesehatan fisik maupun mentalnya. Padahal justru hal itu dong yang tentunya menjadi menjadi fokus utama bagi diri kita. Gimana cara kita untuk tetap sehat secara fisik maupun mental, tapi juga terlihat cantik dari luar dan dalam seperti itu. Satu hal nih yang perlu kita ketahui, bahwa secara psikologis tuh sih sebenarnya definisi cantik itu bukan hanya sebatas fisik loh, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengeluarkan energi positif dari dalam diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, definisi cantik itu sendiri itu bukan hanya tentang visualitas, tetapi juga membahas tentang nilai dalam diri kita gitu. Tentang bagaimana kemampuan kita dalam memahami kekurangan dan kelebihan diri kita, bagaimana cara kita menerima kekurangan dalam diri kita, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan keadaan, dan bagaimana sih cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang mampu memberikan energi positif nih bagi lingkungan sekitar kita. Dan satu hal lagi yang patut kita syukuri adalah kita itu cantik loh teman-teman, tapi di mata orang yang tepat, seperti itu. Oke kak, abis bicara tentang standar kecantikan perempuan, aku mau masuk ke cara berpakaian perempuan juga nih kak. Nah, kan sekarang ini banyak kasus pelecehan terhadap perempuan, dan cenderung yang disalahkan itu perempuannya. Semisalnya hal yang sederhana seperti catcalling, terus yang parahnya tuh sampai diperkosa gitu kak. Nah, terus perempuan ini mengadu istilahnya ke orang terdekat atau pihak yang bisa menangani masalah itu. Tapi pasti sering banget nih ditanya sama orang-orang itu seperti, kamu waktu kejadian itu pakai baju apa? Pasti baju kamu ketat, atau mungkin pakaian kamu menggoda untuk orang itu ngelakuin hal itu kali. Nah, padahal menurut kita itu sopan kok. Nah, tapi kenapa ya dipertanyakan hal-hal seperti itu? Nah, itulah dia bukti betapa jahatnya sih bentuk kejahatan seksual itu sendiri. Karena sejatinya siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, kapanpun, dimanapun, dan usia berapapun, saat ini berpotensi untuk menjadi korban dari kejahatan seksual itu sendiri. Dan tidak hanya soal pakaian sebenarnya, karena memang ada beberapa kasus di mana korbannya itu sebenarnya telah menggunakan pakaian yang sopan, menutup aurat seperti itu, tapi tetap saja menjadi korban dari kejahatan seksual itu sendiri. Mengapa demikian? Karena faktor utama pada kejahatan seksual itu tidak terletak dari segi pakaian gitu. Segi pakaian itu memang berpengaruh ya, tapi tidak menjadi faktor utama, melainkan faktor utamanya itu adalah niat daripada pelaku itu sendiri. Ketika seorang nih tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan seksual, ya mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun kondisinya, itu ya dia tetap berpegang teguh untuk tidak melakukan kejahatan seksual itu sendiri. Bahkan ia akan berusaha untuk melindungi nih orang-orang di sekitarnya untuk tidak terkena kejahatan seksual. Lain halnya dengan pelaku yang justru memiliki niat untuk melakukan tindakan seksual, baik dalam kondisi apapun, bahkan tidak memandang status ya. Terkadang dia masih berstatus sebagai keluarga atau bahkan teman dekat, atau bahkan status yang sejatinya dekat seperti itu, bisa saja menjadi sasaran dari kejahatan seksual itu sendiri. Jadi di sini faktornya itu bukan hanya dari segi pakaian seperti itu. Namun hal ini kemudian tidak menjadi suatu pembenaran ya untuk seseorang secara bebas memakai pakaian yang terbuka. Karena justru dengan pakaian yang tertutup saja masih bisa terkena, apalagi seorang yang memakai pakaian yang lebih terbuka seperti itu. Kemudian kenapa sih orang-orang itu ketika mengetahui kejahatan seksual langsung berpikiran kayak, wah kamu pakai pakaian yang terbuka ya, kamu pakai pakaian yang bla 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 ya gitu. Padahal faktanya tidak demikian gitu kan. Karena memang orang-orang itu berpandangan secara luarnya saja. Mereka hanya menilai dari kejadian-kejadian yang serupa, kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak menelisik terlebih dahulu gitu apa penyebabnya. Jadi kayak main bertanya aja gitu, tanpa mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya. Nah, tanpa sadar perbuatan ini tuh tentu akan menjadi suatu dorongan bagi korban gitu. Menjadi suatu hal yang membuat korban tuh semakin terpukul seperti itu.
Jadi di sini intinya sebelum kita bertanya kepada korban, sebelum kita coba untuk mencari informasi kepada korban gitu kan, sebaiknya kita terlebih dahulu nih menanyakan bagaimana kondisi realnya, bagaimana hal itu dapat terjadi seperti itu. Jadi tidak main asal tuduh ya teman-teman, seperti itu. Lalu kembali lagi kepada konteks niat itu sendiri ya, karena pada dasarnya kita itu nggak pernah tahu ya bagaimana niat atau hasrat dari setiap orang gitu. Untuk itu sebaik-baiknya cara untuk melindungi diri kita, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang demikian adalah dengan memakai pakaian yang lebih sopan. Tapi tidak cukup dengan hal itu, kita juga harus mengiringi diri kita dengan bersikap sebagaimana mestinya gitu, bersikap sopan gitu, dan juga menjaga setiap tindakan kita agar tidak mengundang daripada niat dari pelaku itu sendiri. Wah, keren banget nih statement dari Kak Dela. Oke, mungkin sebagai penutup kita, Kak, kita mau dengar closing statement dari Kak Dela serta pesan yang ingin disampaikan kepada puan-puan hebat yang sedang mendengarkan podcast ini. Baik, silahkan Kak Dela. Wah, nggak kerasa udah di ujung diskusi gitu ya. Nah, di sini aku izin untuk ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman semua, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan selama berbincang-bincang di podcast ini. Dan gak lupa juga terima kasih kepada DPP Farmasi yang udah nyediain wadah diskusi yang luar biasa ini. Semoga dapat terus dikembangkan dengan berbagai tema yang menarik nantinya. Nah, di sini sedikit closing statement dari aku, yaitu menjadi perempuan itu tidak mudah. Ada banyak tanggung jawab, kewajiban, dan juga pilihan yang terkadang membuat kita itu lelah dengan keadaan. Namun berbanggalah, karena lelahmu akan menjadi lillah, dan selalu jaga diri kita, semangat dalam berproses, dan ingat, jadilah cantik dengan versimu sendiri. Wah, Masya Allah banget nih. Semoga setelah mendengarkan pesan-pesan tersebut, kita menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, dan gak insecure lagi. Moga kedepannya kita lebih berani untuk bersuara, dan selalu ingat bahwa menjadi perempuan itu adalah sebuah anugerah, bukan hal yang ribet. Luar biasa sekali bincang-bincang bersama Kak Dela kali ini. Kami dari DPP mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dela yang telah berkenan menjadi narasumber pada Widcast pertama di tahun 2023 ini. Semoga dengan kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Kak. Baik teman-teman, sekian Widcast pada hari ini. Stay tune untuk Widcast selanjutnya. Enjoy your day and stay healthy. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum teman-teman. Tetap semangat perempuan hebat.